Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang ibu sayangi, kali ini kita belajar tentang pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih sebelumnya diajarkan oleh Pak Rusyan. Sekarang kita ditukar. Kalian fikih belajar sama ibu, sedangkan tahfiz nanti sama Pak Rusyan. Kenapa ditukar? Karena yang pertama Pak Rusyan ingin mengetahui, ingin mengecek hafalan kalian benar-benar hafal apa tidak ya, terutama juz 30. Jadi nanti ditakutkan nanti ketika kita belajar online banyak sekali murid-murid yang hafalan juz amannya lupa. Jadi Pak Rusyan ingin mengecek secara langsung ya, bisa dimengerti. Jadi nanti kalau ada pelajaran tahfiz, ada tugas, langsung setornya ke Pak Rusyan, sedangkan fikih nanti setorkan sama ibu. Paham? Bisa dimengerti? Kalau sudah paham, kita belajar tentang fikih. Silakan kalian buka halaman 4 ya. Kemarin kalian sudah belajar yang namanya tayamum ya. Tayamum ya. Kemarin udah praktek ya kalian. Udah dijelaskan sama Pak Rusyan kalau tayamum itu bagaimana caranya, rukunnya apa saja, itu sudah dijelaskan sama Bapak Rusyan. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pelajaran tentang wudhu. Apa sih wudhu itu? Nah, ketika kalian mau sholat, kalian diwajibkan untuk wudhu. Ketika kalian mau membaca Al-Quran juga diwajibkan untuk wudhu ya. Paham? Sekarang wudhu. Syaratnya wudhu yang pertama yaitu Islam. Orang Kristen tidak diwajibkan untuk wudhu. Wajibnya wudhu itu hanya diwajibkan kepada orang yang beragama Islam ya. Yang kedua yaitu tamyiz. Tamyiz itu apa sih? Tamyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang perbuatan baik, dan mana yang perbuatan buruk, mana yang jahat, mana yang harus ditinggalkan, dan mana yang harus dilakukan. Itu disebut dengan tamyiz. Berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak masih balita, dia belum bisa membedakan mana yang baik dengan buruk, maka dia tidak diwajibkan untuk berwudu ya. Yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Nah, hadas besar kemarin banyak ya. Hadas besar itu salah satunya adalah haid, terus nifas, wiladah, istihadah, itu adalah darah besar ya, atau disebut dengan hadas besar. Hadas besar itu cara bersucinya harus dengan mandi, atau bahasanya adalah mandi keramas. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu kalau berhadas besar harus disucikan ya. Paham? Disucikan dengan cara apa? Dengan cara mandi besar. Mandi besarnya dengan cara mandi keramas. Bisa dimengerti? Yang kedua yaitu dengan air yang suci dan mensucikan. Airnya harus suci, tidak boleh kena najis. Misalkan airnya udah bercampur dengan najis, tidak boleh untuk berwudu, harus dalam keadaan suci ya. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalkan getah, cat minyak, dan sebagainya. Jadi ketika kita berwudhu itu airnya harus mengenai tubuh kita ya, tidak boleh ada penghalang. Misalkan tubuh kita, tangan kita terkena cat, jadi air itu tidak bisa menembus kulit kita, itu wudhunya tidak sah ya. Yang F, mengetahui mana yang wajib fardu dan yang sunnah. Nah, nanti disebutkan di sini ya, mana yang termasuk wajibnya wudhu, mana yang termasuk sunnahnya wudhu. Yang kedua sekarang yaitu rukunnya wudhu. Rukun wudhu itu adalah rukun, yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, maka wudhu kita tidak akan sah. Apa saja itu rukun wudhu? Yang pertama yaitu niat ketika membasuh muka. Jadi ketika kita akan membasuh muka itu disertai dengan niat, bukan ketika kita mengusap tangan ya, membasuh tangan bukan, tetapi ketika kita mengusap wajah. Ketika kita mengucap wajah sambil nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghar fadlillahi ta'ala. Ingat, ketika membasuh wajah ini posisi nih dari tumbuhnya rambut sampai di sini yang namanya apa nih, ada pentilannya telinga di sini sampai sini. Nah, sini air harus mengenai wajah. Kalau cuma begini
Sah tidak? Tidak sah, karena ketika kita membasuh muka, wajah itu semuanya sini dari tumbuhnya rambut sampai dagu sini harus basah. Sini ada yang namanya pentilannya kuping. Nah, ini juga harus basah. Bisa dimengerti? Terus yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan hingga siku. Nih, perhatikan, ketika membasuh kedua tangan harus sampai siku ini. Misalkan ini ada kancingnya, nggak dibuka, yang sini aja yang kena. Yang ini harus basah seharusnya, tetapi dia tidak dibuka, tidak dibasahi. Ini wudunya tidak sah. Makanya ketika kalian berwudu, posisinya tangan harus begini. Nih, harus dibersihkan. Nah, dengan air mengalir ya. Nih begini. Paham? Jadi ketika cuma sampai sini doang, ini tidak basah, ini berarti wudunya tidak sah. Membasuh sebagian rambut kepala, nih di sini dibasuh sebagian rambut kepala, ini harus dibasuh, wajib. Kalau tidak dibasuh, wudunya tidak sah. Tidak usah semuanya diguyurin sini, nggak usah, cukup. Nah ya. Yang selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, tahu kan mata kaki itu harus basah ya, nggak boleh di bawahnya mata kaki, nanti wudunya tidak sah. Kalau bisa itu sampai atasnya mata kaki ya. Terus yang selanjutnya yaitu tertib. Tertib itu apa maksudnya? Jadi urut. Yang pertama tadi membasuh muka, ini merupakan rukunnya wudu. Kalau dia tidak membasuh muka disertai niat, maka wudunya tidak sah ya. Ingat, ketika niat itu ketika membasuh muka, tidak ketika membasuh tangan. Paham? Sambil membasuh muka, nawaitu lirafil hadasil asghari faradhalillahi ta'ala. Ya, begitu ya. Sambil niat. Diingat, niat wudu itu ketika membasuh muka ya. Terus yang ketiga yaitu tata cara wudu. Sebelum berwudu kita harus membersihkan dulu najis-najis yang ada di badan kita. Jika memang ada najis, misalkan tubuh kita terkena najis, terkena kotoran ayam, harus kita bersihkan dulu, harus kita sucikan dulu ya, baru kita berwudu. Cara mengerjakan wudu antara lain yaitu satu, membaca bismillah atau basmalah sambil menyuci kedua tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Jadi ketika kita mengusap kedua tangan, kita sambil mengucapkan bismillah. Yang B yaitu berkumur-kumur 3 kali sambil membersihkan gigi. Kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut, yang menyelip di dalam gigi, kita bersihkan. Sebanyak berapa? 3 kali. Membasuh lubang hidung 3 kali. Nih, dibersihin dalamnya ya. 3 kali. Membasuh seluruh muka sampai dari tumbuhnya rambut hingga bawah dagu dan telinga hingga telinga sambil membaca niat. Nah, ketika tadi membasuh muka disertai niat. Nih, dari ujung rambut, tumbuhnya rambut sini sampai dagu sini harus dalam keadaan basah. Nah, bagaimana niatnya wudu? Udah hafal? Ya, dihafalkan ya, kalian wajib hafal ya. Nawaitul wudu'a dirafa'in hadasil asghari faradhalillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a dirafa'il hadasil asghari faradhalillahi ta'ala. Aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Karena hadas kecil itu bisa dibersihkan atau bisa disucikan dengan wudu, sedangkan kalau hadas besar dengan cara mandi besar. Terus selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali. Utamakan yang kanan dulu. Ketika kalian membasuh tangan, itu utamakan yang bagian kanan dulu ya. Mengusap kedua telinga hingga 3 kali. Bersihin dalamnya 3 kali dari bawah ke atas, sela-selanya dibersihkan. Dah, selain itu yaitu membasuh kaki hingga mata kaki 3 kali. Utamakan yang bagian kanan. Yang H dalam mengerjakan rukun wajibnya wudu dikerjakan secara urut atau tertib. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.